warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Mukhlishina lahuddin walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, ada enggak ya Bapak Ibu ini? Ya, ini kan murid-murid semua ya. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang sebaik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana dan kondisi yang sehat walafiat. Terbukti yang hadir di sore hari ini, saya lihat satu persatu. Tadi ketika berangkat tidak ada yang berangkat dengan menggunakan ambulan, tidak ada yang dipikul apalagi pakai banbuso. Saya lihat juga tidak ada yang diinfus, berarti semuanya sehat. Mudah-mudahan walafiat, artinya sehatnya berbarokah. Apa ada yang sehat tidak berbarokah? Banyak. Yang dengan kesehatannya tidak digunakan untuk amal soleh, tapi untuk amal salah. Sekedar reuni, nampaknya saya tidak tertua di sini. Ada yang lebih senior, Ustadz Syukur, ternyata alumni 79. Saya masih kelas 5 SD, beliau sudah lulus aliyah, saya baru kelas 5 SD. Harusnya kelas 6 SD saya, tetapi kenapa kelas 5? Ada yang tahu? Naik aja nggak naik. Kecepatan, Pak. Saya itu peringkat 1 terus ya, masa nggak naik. Kecepatan, Pak. Tahun 78 berarti tidak mengalami. Kalau 1 tahun pelajaran 1,5 tahun. Menterinya Daud Yusuf. Kalau Pak Ranto ngalami, Pak Syukur ngalami ya. Awis tahun tambah 1 semester nih loh. Itu tahun 78. Menterinya Daud Yusuf. Sekarang malah dipercepat, ada yang akselerasi, ada yang excel dan macam-macam. Sekedar itu aja reuninya, nanti bisa ramah-tamah setelah ini sambil nunggu makan sahur. Buka, Pak. Ini acara berbukanya persisnya jam berapa bukanya ini? Aduh, ketoknya masih lama ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Apa nanti setelah ini masih ada acara lagi? Masih ada. Penceramah kedua, ketiga, 4. Ya nanti kalau kelamaan dihentikan ya Mas ya. Saya kalau ngelantur nanti tahu-tahu ternyata harus sholat tarawih. Sementara saya duduk, nanti kalau capek saya berdiri, kalau capek jalan-jalan. Santai saja nih. Sore hari ini saya lihat banyak wanitanya daripada prianya.
saya coba pilihkan satu materi tentang wanita yang dijamin masuk surga. Kok grogi Bu? Sudah terjamin tidak masuk kok. Oh, belum tak sebut namanya kok. Sedikitnya ada dua hadis. Hadis yang pertama menyebutkan ada 4 wanita, hadis yang kedua menyebutkan 3 wanita. Kalau saya sebut namanya, dipastikan yang hadir di sini tidak ada yang dijamin masuk surga, apalagi bapak-bapaknya. Tapi kalau saya uraikan, insya Allah masih ada harapan, masih ada harapan. Termasuk bapak-bapak, walaupun temanya wanita yang dijamin masuk surga, Pak Rusmadi masih ada harapan, Agus Kuntadi masih ada harapan. Tapi ada 4 dalam hadis ini. Selalu hadisnya diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Bukhari yang dinarasikan oleh Al-Dhahabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidatun nisa ahlul jannah arba'atun. Maryam bintu Imran wa Fatimatu binti Khadijah binti Khuwailid binti As'ad wa Khadijatu binti Khuwailid wa Asiyah. Ada 4 wanita mulia di kalangan orang beriman, suci, tidak hanya terbebas dari siksa api neraka, juga dijamin masuk surga. Siapa saja? Yang pertama Maryam bintu Imran, yang kedua Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid bintu As'ad, dan yang keempat Asiyah, bukan Aisyah nggih, Asiyah. Nah, yang hadis satunya Aisyah bukan Asia. Jadi ada 2 hadis. Ini yang pertama dulu, disebut dalam hadis ini ada 4 wanita yang dijamin masuk surga. Ada yang sama namanya, tapi orangnya beda. Kalau 1 wanita 1 jam butuh 4 jam ini. Sampai jam berapa nanti berarti? Salah satu aja dulu ya. Tak coba saya uraikan tidak urut. Harusnya Maryam dulu, saya mulai dari Fatimah dulu. Putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bungsu, yang ragil, anak yang ke-6 dari istri pertama Khadijah binti Khuwailid binti As'ad, namanya Fatimah. Niki ragil. Perkawinannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 6 anak. Ini yang murid-murid sama siapa enggak ini? Wah, lupa Pak, dulu Bapak ngajarnya akuntansi. Ya udah, tak ajari tarikh tambang. Yang pertama Qasim, kedua Ibrahim, yang ketiga Zainab, 4 Ruqayyah, 5 Ummi Kulsum, dan yang ke-6 Fatimah. Fatimah mendapat gelar Zahra, artinya berseri, bersinar, bercahaya. Ada apa? Kenapa bisa disebut berseri, bercahaya? Salah satu keistimewaannya, Fatimah ini putri Nabi yang tidak pernah baik menstruasi maupun mencret, tidak pernah. Mungkin kalau di sekarang justru kelemahan penyakit, tapi ternyata di zaman Nabi tidak. Tentu ada rahasianya. Ini yang pertama.
Yang kedua, apa yang menyebabkan Fatimah dijamin masuk surga? Kuncinya sebenarnya satu, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Muhammad. Dijamin masuk surga mboten? Ya dijamin, anaknya aja dijamin, istrinya dijamin, masa bapaknya tidak? Juga berbakti kepada ibunya. Udah, kuncinya cuma satu itu. Adik-adik udah hafal semua lah ya, udah hafal semua. Apalagi MTS, Gedong Tengen, Aliyah juga, ilmunya sudah banyak. Asal dipraktekkan sudah ada jaminan kalau berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan mungkin baktinya sudah bisa mengalahkan guru-gurunya ya Mas Bimo ya. Luar biasa ini. Bisa mengumpulkan sebanyak ini kok. Caranya gimana? Saya malah nggak bisa ini. Yang kedua, ternyata ada satu amalan, mudah-mudahan sudah melaksanakan semua ya. Tinggal istiqomahnya atau tidak. Nah, kuncinya pada istiqomahnya. Ada satu amalan yang sering dilakukan oleh Fatimah menjelang tidur, menyebabkan beliau dijamin masuk surga dan bergelar Az-Zahra. Apa amalannya? Yang pertama, kata Nabi kepada Ananda Fatimah putrinya, "Ya Fatimah, sebelum tidur hatamkan Quran." Kira-kira sakit boten ini? Sadurunge turu menghatamkan Quran. Napa Daryanti kok bisik-bisik? Ini Daryanti itu bener? Oh, kita Daryanti. Gak mungkin lah sebelum tidur menghatamkan Quran. Membaca saja nggak mungkin selesai, apalagi menghatamkan, apalagi menghafalkan. Tapi kata Nabi kepada Fatimah, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama saja hatam 1 Quran. Nah, kalau Al-Ikhlas cepat ya masuk hatam. Ini rahasianya, kecerdasan Nabi di sini. Tetapi hadis ini berlaku ketika menjelang tidur. Tidak setiap saat berlaku hadis ini. Kalau ini dipraktekkan ketika panjenengan jadi imam, Mas, senang makmumnya. Ayat cepat kulhu terus. Seperti Imam Abu Dawud itu pernah dilaporkan oleh sahabat kepada Nabi, "Ya Rasul, ini Imam Abu Dawud kalau sholat selalu surat yang dibaca setelah Fatihah surat Kulhu Al-Ikhlas, sehingga sehari membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap sholat." Dilaporkan, terus dipanggil Rasul, "Ya Abu Dawud, apa benar yang engkau baca setiap Fatihah di dalam sholat wajib membaca Al-Ikhlas?" "Betul ya Rasul." "Kenapa?" Jawaban Abu Dawud, "Ya Rasul, bukannya aku memilih surat yang pendek, bukannya aku pengen cepat selesai, tapi di dalam surat Al-Ikhlas ternyata banyak disebut Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Siapa menyebut nama Allah, Allah cinta kepada yang menyebutnya. Maka aku senang ketika aku menyebutnya, Allah pun cinta kepadaku. Itulah sebabnya kenapa aku suka membaca surat Al-Ikhlas." Kalau begitu lanjutkan, kata Rasul kepada Abu Dawud. Tapi siap-siap yang jadi imam, selain disenangi makmum, tapi juga dirasani, diapalke, nggo jedhekan cah cilik-cilik. Salat raweh dinteni mesti kulo. Ya, kulo lah nggo jedhekan iki. Dirasani apa lemong kulo kok ora ono liyane. Monggo terserah yang mana. Itu kebiasaan Abu Dawud, boleh ditiru, boleh tidak.
Sekedar perkenalan deh, Abu Dawud itu nama aslinya Sulaiman. Kenapa disebut Abu Dawud? Karena Sulaiman punya amalan seperti Nabi Dawud. Nabi Dawud kitabnya namanya Zabur, jumlah ayatnya 500.000 ayat. Kalau Quran 6.666, Zabur itu 500.000. Tapi bentuknya syair pendek-pendek. Nah, Sulaiman itu hafal 500.000 ayat Zabur, maka dikenal dengan nama panggilan Abu Dawud. Abu Dawud juga punya keistimewaan yang namanya khufifah. What is the meaning khufifah? Keringanan membaca Quran. Kita pun punya, tapi beda-beda. Coba surat Yasin, mungkin ada yang mampu membaca Yasin 83 ayat dalam waktu 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, karena khufifahnya beda-beda. Nah, ini di bulan Ramadan bar tarawih tadarus loh, kan beda-beda. Ada yang 1 juz selesai, ada yang sebulan baru 1 juz. Khufifahnya beda-beda. Nah, Abu Dawud, Rasul menggambarkan khufifahnya luar biasa, secepat meletakkan pelana kuda. Jadi kalau orang melihat Nabi Dawud meletakkan pelana kuda, begitu cepatnya, itulah kecepatan khufifah Nabi Daud ketika membaca Zabur sejumlah 500 ayat, hanya sekejap. Begitu ringannya lisannya membacakan ayat-ayat Allah. Sulaiman juga begitu, luar biasa ini yang bergelar Abu Dawud. Ketika membaca ayat-ayat Allah, burung pada datang mendengarkan. Wah, ini kalau orang yang suka burung dadak nangkep nang hutan pakai jari pakan rasa baca Quran do teko dhewe. Itu keistimewaannya. Maka Sulaiman dipanggil Abu Dawud. Nah, kembali ke pesan Rasul tadi, Fatimah dianjurkan oleh Nabi, dipesankan mengamalkan membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam 1 kali. Mau yang lebih dahsyat, tapi hadisnya beda. Yasin itu sekali membaca Yasin, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, salah satu, semuanya juga boleh. Itu sama saja khatam 10 kali. Nah, luar biasa. Tapi hadisnya beda, tidak di konteks menjelang tidur. Nah, silakan dicoba Al-Ikhlas dulu. Begitu mau tidur, setelah berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baca Al-Ikhlas. Insya Allah membaca Al-Ikhlas belum selesai sudah tertidur. Kalau belum kulino sudah tertidur. Yang kedua, Nabi berpesan kepada Fatimah sebelum tidur, mintalah syafaat kepada seluruh nabi. Seluruh nabi, gak cuma kepadaku ya Fatimah, tapi seluruh nabi. Kira-kira saged mboten? Mboten, jumlah nabi 124.000. Dari 124.000 Allah jadikan Rasul sejumlah 313. Dari 313 Allah pilih lagi menjadi 25. Dah yang 25 saja hafal mboten? Dulu apa lo Dwi waktu sekolah, masa sekarang lupa? Oh Dwi yang ini ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, terus Yusuf, Musa, Shu'aib, terus Ayub, Harun pun mati-mati ya. Kali Gus Datang pun mati-mati ya. Pak Harun, oh tes ya? Oh enggak diundang. Nah, Nabi memerintahkan Fatimah minta sholawat satu persatu kepada nabi-nabi tadi, kan sangat tidak mungkin.
Solusinya kata Nabi, ya Fatimah, bacalah sholawat satu saja untukku, untuk bapaknya, untuk Nabi Muhammad, maka semua Nabi akan memberikan syafaat. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, salah satu kedahsyatan syafaat adalah, salah satu nih, syafaat ini kalau kita bisa mendapatkan syafaat, sekiranya dosa-dosa kita, kesalahan kita, ampunan kita, Allah tidak mengampuninya, tapi dengan syafaat pasti Allah mengampuninya. Itu salah satu kedahsyatan syafaat, the miracle syafaat. Cukup kepada Nabi Muhammad saja, sama saja nanti semua Nabi akan memberikan syafaat. Ini amalan yang kedua. Sholawat yang mana? Bebas. Paling pendek boleh, paling panjang boleh. Mau yang mana? Paling pendek, Sallallahu ala Muhammad. Tadi dibacakan itu sholawat nih, itu sholawat paling pendek. Tapi kalau dipanjangkan menjadi sholawat Jibril. Banyak itu ribuan sholawat. Yang maksurat boleh, ghairu maksurat boleh. Maksurat itu sholawat karya Nabi sendiri. Sudah ada kumpulannya, bukunya tebalnya segini. Kalau dibaca cepat butuh waktu 30 menit. Dibaca cepat, kalau lambat bisa lebih lama. Sholawat maksurat dibaca pagi dan sore. Ini menjelang tidur silakan. Kalau yang ghairu maksurat itu bukan karya Nabi, tapi para sahabat Nabi mengiyakan. Kalau di desa-desa sering banyak diamalkan, setiap habis adzan, sebelum qomat sering disenandungkan. Kalau Muhammadiyah kayaknya nggak suka sholawat ini. Ya nggak apa-apa ya, asal tahu hukumnya saja, tahu dasarnya. Kalau tahu riwayatnya nggak ada masalah. Contoh, pernah dengar sholawat Maria? Pernah ya? Nah, ini sering diamalkan oleh saudara-saudara kita yang beda organisasi. Kalau tahu riwayatnya nggak ada masalah. Itu sholawat ghairu maksurat, bukan karya Nabi, karya Syekh Nariyah, sahabat Nabi yang prihatin kepada Nabi, tidak ikut berperang tapi selalu mengikuti jejak Nabi, bahkan mendoakannya ketika perang Badar. H-1 Nabi perang Badar, Syekh Nariyah mendoakannya, melantunkan sholawatnya. Allah berikan karomah, Allah berikan barokah, berupa hujan. Walhasil perang Badar dimenangkan oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah 313 mengalahkan pasukan kafir sejumlah 1000 yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah itu diantaranya berkat sholawat Nariyah. Saya taling-aling kalingan boten itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Oh kalingan lagi. Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi rahaibu. Terus wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa
wasin bi'adatin kulli ma'adunillah. Silakan dibaca setelah surat Al-Ikhlas tadi. Insya Allah belum selesai sudah tertidur. Dua nggih? Masih lama maghribnya? Nanti di calling ya. Jam berapa? Masih setengah jam, Pak. Oh, setengah jam ya. Amalan yang ketiga yang diajarkan kepada anaknya, Nabi mengatakan, ya Fatimah, maafkanlah segala kesalahan orang lain, orang beriman, kenal tidak kenal, walaupun sudah meninggal. Iki sing abot iki. Biasane nek duwe salah, wong duwe salah karo dhewe sulit sekali memaafkannya. Ini perintah Nabi kepada putrinya, ya Fatimah, maafkanlah kesalahan saudara-saudara kita seiman, seagama, baik sengaja atau tidak, baik dikenal atau tidak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Doanya sering dibaca khotib ketika khutbah Jumat di khutbah yang kedua. Yang laki-laki mestinya sudah hafal, yang perempuan nggak hafal nggak apa-apa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qadius syahwat. Apa mboten? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Setelah Al-Ikhlas, sholawat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan teman-temanku seagama, seiman, baik yang aku kenal maupun yang tidak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Boleh sebut namanya satu-satu. Dwi, Daryanti, Mariana, Novita, Agus, Rusmadi, Erlangga. Tapi nek koncone oke saalun yo. Tak jamin belum selesai udah tidur. Nah, kalau mau sapu jagat ya semua ke bawah ya tadi itu yang paling penting. Insya Allah kalau kita sebelum tidur sudah memaafkan kesalahan teman-teman kita, pasti kesalahan kita pun sudah dimaafkan orang lain. Coba praktekkan, ini mempraktekkan semua kan? Pasti saling memaafkan. Besok ketika bangun sudah bersih, suci, tanpa dosa. Maka benar kalau bangun tidur kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dan telah memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk hidup yang lebih baik. Apa hidup yang lebih baik itu? Hidup tanpa dosa. Kenapa bisa? Sudah dimaafkan oleh teman-teman kita. Itu rahasianya. Kenapa Fatimah tiap pagi bercahaya, berseri-seri? Karena sudah tidak punya dosa, sudah memaafkan orang lain sekaligus dimaafkan orang lain. Itu amalan Rasul yang diberikan kepada Fatimah. Coba nggih. Nanti malam dicoba. Gratis, mboten bayar. Urasa urunan 30.000. Ini orang nyindir loh. Ini 30 termasuk iur. Iya mas. Yang tiga nggih. Satu, yang keempat sekarang tinggal satu. Ya Fatimah, setelah membaca Al-Ikhlas, sholawat, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, yang keempat adalah mengamalkan. Wah, ini nggak bisa semua, saya yakin nggak bisa ini. Wangi piro raisa. Apa kata Nabi?
tunaikan haji dan umroh. Wes iso arep turu haji umroh. Nah liyane iso ya Mas. Gak bisa ya Rasul, gak bisa wahai ayahku, kata Nabi. Bacalah tasbih, tahmid, takbir, maka pahalanya sama dengan naik haji dan umroh. Nah, ini peluang bagi kita yang belum sempat naik haji ini. Kata Ma'ruf Amin, anak yang baru lahir niki segera daftarkan haji. Nanti naik hajinya ketika usia 60 tahun. Nek mboten ora komangan. Dan nggak usah mikir, membaca ini aja, maka pahalanya sama dengan naik haji dan umrah. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Berapa kali? Ada dua pendapat. Mau pilih yang mana? CD. Ya. Nanti yang kedua. Pendapat yang pertama, masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. Jadi kalau tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dijumlah sama dengan jumlah nama-nama Allah Asmaul Husna yang ada di dua telapak tangan kita. Coba dibuka, yang kiri angkanya berapa? 81, yang kanan berapa? 18. Kalau dijumlah berapa? 99. Kalau kita buka ketika berdoa, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, masing-masing 33, jumlahnya 99. Ini pendapat pertama, 33. Ini kunci. Maka harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ibarat akan membuka pintu yang kuncinya bergerigi 3, dibuka dengan kunci bergerigi 4, tidak bisa. Kalau pakai kunci bergerigi 2, lobo, orang pas. Jadi harus pas 33. Anek lalip ya wes resiko. Saya semenang apa diulangi. 33. Dan ini obat. Ada dosisnya. Kalau harusnya sehari minum 3 kali, diminum 2 kali tidak sembuh, diminum 4 kali bablas. Jadi harus pas, karena kunci dan obat. Pendapat pertama. Belum orang ya wis. Pendapat yang kedua, tidak harus 33. Nah, ini aliran kualitatif. Yang 33 tadi aliran kuantitatif. Kalau aliran kualitatif, satu saja sudah cukup. Dasarnya apa? Dasarnya istighfar. Kata Nabi, satu istighfar saja mampu mengampuni dosa-dosa manusia setinggi langit pertama. Itu satu istighfar. Tetapi kenapa kita harus mengulang berkali-kali? Karena kita sering mengulangi dosa-dosa kita, maka harus berkali-kali. Andai kata saja kita tidak mengulanginya, cukup satu istighfar saja mampu menghapuskan dosa manusia setinggi langit pertama. Ini aliran kualitatif, satu saja sudah cukup. Maka tasbih, tahmid, takbir satu kali saja sudah cukup. Tambah yang lain boleh tidak? Boleh. Pakai senandung boleh tidak? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Saged boten? Sarang-sarang nggih. Karo geser wedang ora apa-apa. Ning aja diombe mung batal kabeh engko. Iki wedang kabeh. Ono kopi mikir ono. Itu plastik lho. Apa sarang-sarang? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setengah malih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah membaca ini belum selesai sudah tertidur. Itu namanya barokah. Kalau belum tidur, ya silakan, masih banyak amalan-amalan yang lain. Tapi yang dipesankan oleh Nabi kepada putrinya bernama Fatimah, 4 amalan ini. Terutama amalan yang keempat sekarang sangat masyhur, sangat viral, yang dikenal dengan nama Dzikir Fatimah. Jadi kalau ditanya apa itu Dzikir Fatimah, jawabannya Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Karena dzikirnya inilah Fatimah juga dikenal sebagai Fatimah yang agung, Fatimatul Kubro, sama dengan ibunya juga bergelar Khadijatul Kubro, Khadijah yang masyhur. Anaknya dijamin masuk surga. Jam berapa? Sudah nih? Sambung nih? Alhamdulillah sampai di sini dulu. Ini baru Fatimah, masih ada Asia, Khadijah, Maryam. Insya Allah di kesempatan lain kalau bisa ketemu akan kami sampaikan, atau tunggu saat video saya masuk ke HP kalian masing-masing. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.